Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Kita telah menjelaskan cukup panjang tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farji faman lam yastati' fa'alayhi bis-shawm Innahu lahu wija. Dan dalam pengalaman kita di pertemuan yang kedua ini, kita akan masuk pada rincian tentang bab nikah, bab yang berbicara tentang masalah pernikahan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. An-nikah dalam bahasa Arab secara bahasa ialah ad-dhamm wa tadahul. Ad-dhamm itu artinya bercampur. At-tadahul saling masuk. Adapun makna nikah, kalimat nakah yang nikahan yang disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya mengandung makna akdun nikah. Kalimat nikah yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya mengandung makna akdun nikah, akad nikah. Kecuali di dua tempat dalam Al-Quran mengandung makna yang berbeda. Tempat yang pertama disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Dan teslah, ujilah anak-anak yatim itu terkait dengan harta benda yang mereka miliki, layak mengurus hartanya sendiri atau belum. Hatta idza balaghun nikah, hingga apabila mereka sudah mencapai an-nikah. Kalimat an-nikah di sini ditafsirkan oleh kebanyakan mufassirin dengan al-hulm, mencapai usia balik. An-nikah dimanakan dengan istilah usia balik. Tempat yang kedua disebutkan dalam Al-Baqarah terkait dengan masalah kain. Allah mengatakan firman-Nya, hatta tankiha zawjan ghairah, hingga wanita itu menikahi suami yang lain. Yang dimaksud dengan nikah di sini ialah an-nikah, yaitu al-aqdu wal jima'. Yang sehingga wanita yang ditalak itu pada periode kepada suami pertama, dia harus menikah dengan laki-laki yang lain, terjadi akad nikah dan sudah jima'. Itu disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dia mengatakan tentang seorang wanita yang telah kawin sama suaminya dan dia kembali ke suami pertama. Rasul mengatakan hatta tabuki usaidatahu wa yaduqa usaidatahu, hingga kau merasakan madunya dia dan dia merasakan madumu. Sehingga nikah di sini dimaknakan dengan al-waqu atau al-jina. Dua tempat ini menurut Allah
yang berbeda maknanya. Semua ayat-ayat yang lain dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang berbicara masalah nikah itu maknanya ialah akdun nikah, akad pernikahan. Yang namanya nikah ada nikah yang sahih, ada nikah yang batil atau fasid. Nikah itu ada nikah yang sahih, yang benar, ada nikah yang batil, yang rusak. Nikah yang sahih adalah nikah yang sesuai dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan Islam. Jangan begini kalau bagaimana prosesnya. Sementara nikah yang batil adalah nikah akad-akad nikah yang diharamkan dalam agama, yang dilarang dalam agama, baik dalam Al-Quran Al-Karim atau dalam Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup banyak para jemaah model-model pernikahan yang fasid. Kedahulukan karena ini perkara yang berkecuali. Dalam Islam cukup banyak terkait dengan masalah pernikahan yang fasid yang rusak. Di mana seorang muslim, seorang Islam tidak diperbolehkan sedikit pun untuk masuk dalam akad pernikahan yang rusak ini. Dia fasid, melanggar syariat dan melanggar pilihan Allah Subhanahu. Di antara yang dilarang dalam agama Allah nikah yang fasid ialah nikahul musyrikah. Seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrikah, wanita musyrik. Musyrikah itu ialah yang selain ahli kitab, yang selain ahli kitab, selain Yahud dan selain Nasara, namanya musyrikah. Baik dia Hindu, Buddha, Konghucu atau misalnya dari agama atau yang selain Yahudi dan Nasrani, namanya musyrikah. Seorang laki-laki yang muslim diharamkan nikah dengan musyrikah. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita yang muslimah diharamkan nikah dengan laki-laki yang musyrik. Allah Subhanahu dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-221, Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam firman-Nya, "Wa la tunkihul musyrikati hatta yu'minna, wa la amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wa la amatun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum." Kalian jangan menikahkan anak-anak kalian dengan wanita musyrikah hingga mereka beriman. Sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun menasibkan kalian. Dan kalian jangan menikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Sungguh budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun menasibkan kalian. Ini ayatnya, nasnya sangat jelas sekali karena Allah yang menerangkan larangan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan muslimah. Larangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Kalau terjadi pernikahan yang semacam itu maka dia batil, maka langsung dibubarkan pernikahan tadi. Punya haram. Dan barang siapa yang menghalalkannya, meyakini kehalalannya, kebolehannya menikah dengan perempuan musyrikah, maka tindakannya dihukumi kafir. Maka dia kafir. Dikarenakan dia meyakini kehalalan perkara yang haram. Ini jenis yang pertama yang diharamkan. Apa terkait dengan masalah ahli kitab? Jadi supaya tahu dengan baik. Terkait dengan ahli kitab al-Yahud dan Nasara, dalam Islam hanya diperbolehkan satu sisi, yaitu seorang laki-laki yang muslim
diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah saja. Adapun wanita yang muslimah, wanita yang mukminah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang ahli kitab. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin ila akhir." Pada hari ini aku halalkan untuk kalian perkara-perkara thayyibat yang baik. Makanan ahli kitab halal bagi kalian, makanan kalian halal bagi mereka, dan juga dihalalkan untuk kalian wanita-wanita muhsanah yang menjauhkan dirinya dari kalangan kaum mukminah, dan juga dihalalkan untuk kalian wanita-wanita muhsanah dari kalangan ahli kitab. Pada kalimat muhsanah minal ladzina utul kitaba min qablikum, dalil yang sangat jelas menunjukkan bolehnya kaum lelaki muslim, lelaki mukmin menikah dengan wanita Yahudiyah atau wanita Nasraniyah. Hanya ini yang diperbolehkan dalam Al-Quran. Kalau sebaliknya perempuan yang muslimah, laki-lakinya kafir, tidak boleh. Kembali kepada ayat sebelumnya di Al-Baqarah tadi. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang Yahudiyah, perempuan Yahudiyah, perempuan Nasraniyah di zaman sekarang masih dikatakan sebagai ahli kitab? Jawabannya teman-teman, pendapat yang rajih, pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama, bahwasanya orang-orang Yahudi di zaman sekarang ini, orang Nasrani di zaman sekarang ini masih disebut sebagai ahli kitab, walaupun kitab sucinya telah berubah. Sebenarnya teman-teman ialah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, dan pada waktu ayat Quran diturunkan, ketika itu orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara sudah berubah kitab suci mereka. Enggak mungkin sebenarnya beres. Namun tetap ketika turun ayat yang berbicara masalah ahli kitab, mereka dipanggil dengan ya ahli kitab, menunjukkan Rasulullah walaupun kitab suci mereka sudah dirubah-rubah, mereka masih dikatakan sebagai ahli kitab, khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Ketentuannya Rasulullah ialah wanita itu muhsanah yang menjaga kehormatan dirinya. Jangan asal Yahudiyah diambil, jangan asal Nasraniyah kemudian dilihat dulu ini Nasraniyah, Yahudiyah yang menjaga kehormatan dirinya, apakah preman jalanan? Mereka tidak mengerti yang namanya hal haram. Harus ekstra hati-hati dipilih dengan sebaik-baiknya, supaya betul mendapatkan wanita muhsanah yang menjaga kehormatan dirinya, walaupun dari kalangan ahli kitab. Dan ketentuan yang kedua, laki-laki tersebut aman dari fitnah. Artinya dia kuat keimanannya, tidak goyang iman dia dengan sebab perempuan tadi. Kalau laki-laki itu goyang imannya, justru ikut dengan istrinya, tidak ada perbolehkan. Ada perbolehkannya. Sehingga yang dilarang ialah wanita musyrikah selain Yahudi, selain Nasrani. Kemudian Allah, pernikahan lain yang juga dikatakan fasid, pernikahan lain yang dikatakan fasid, yang dikatakan rupa Allah, ialah seseorang laki-laki menikahi lebih dari 4 wanita. Menikah akthar min arba'in niswa. Dia menikahi lebih dari 4 wanita.
Jatah laki-laki dalam Islam berapa? 4. Fankihu ma qala lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Silakan kamu menikahi wanita yang kamu sukai 2 atau 3 atau 4. Itu terakhir saya 4. Sama sehingga jatah untuk laki-laki dalam Islam 4 istri. Maka barang siapa yang menikahi lebih dari 4 istri, maka pernikahan yang kelima itu batil. Batil. Kalau seandainya dia menikah sebelum tahu ilmunya, sudah punya istri 10, misalkan, baru ngerti ilmunya, cuma 4 yang boleh, maka dia disuruh memilih 4 istri yang dia sukai, yang 6 dibubarkan. Apa? Dasarnya mengenai Abdullah adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain. Dari Abdullah bin Umar menceritakan anna Railan bin Salamah as-Saqafi aslam walahu asru niswatin fil jahiliyah. Disebutkan bahwa Railan bin Salamah as-Saqafi dia berislam. Ketika itu dia memiliki 10 istri pada masa jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu. Ternyata semua istrinya masuk Islam bersama dengan Railan. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatakhayya arba'an. Maka Rasul pun memerintahkan dia untuk memilih 4 dari 10 istrinya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah menikah lebih dari 4 itu batil, tidak sah. Tidak usah pakai cerai-ceraian segala, tidak sah, langsung bubar, difasakh pernikahannya. Nah, 10 aja lebih dari 4, apalagi yang dekat 27. Ada lagi. Ada apa ada? Ada. Di Madura 27. Ada yang 14. Kalau itu semuanya batil, dipasang semua yang selain 4 orang yang dia sukai. Jadi 4 belana, tetap yang lainnya pasang bubar. Ini semua yang dilakukan Rasulullah dengan kesepakatan para ulama, dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Imam Ibnu Katsir, wal Hafiz Ibnu Hajar dan juga yang lainnya dengan dalil-dalil yang dibawakan. Pernikahan yang juga fasid. Ini saya bawakan lebih dahulu, saya ada tahun fasid, selebihnya sahih. Pernikahan yang juga rusak, yang dilarang oleh agama yang sangat Rasulullah, ialah nikah syarar. Nikah syarar disebutkan dalam beberapa riwayat. Yang pertama dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya sahih riwayatnya. Hadisnya Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Hadisnya Abdullah Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya hadisnya Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an syarar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang namanya nikah syarar. Nikah syarar. Apa itu ya Pak? Nikah syarar itu disebutkan penafsirannya dalam hadis Abdullah bin Umar. Sahabat yang bernama Abdullah bin Umar al-Umar bertanya kepada Nabi, Nabi, saya tanya kepada Nabi, masalah apa nikah syarar itu? Dia jawab, yang itu ibnat ar-rajuli
wa yunkihuhu ibnatahu bighairi sadaqin wa yankihu ukhta rajuli wa yunkihuhu ukhtahu bighairi sadaqin. Yang artinya ada seorang laki-laki A, dia menikah dengan putri laki-laki B. Ada A, B. Si A ini menikah dengan putrinya si B. Dengan ketentuan si B menikah dengan putrinya si A dengan tanpa adanya mahar. Bahasa kerennya nikah barter tanpa mahar. Paham ya? Bisa ngomong si A punya putri, si B punya putri. A mau sama si B, putrimu nak nikahi. Maaf, si B ngomong boleh. Ketentuannya putrimu saya nikahi. Ya wes, barter anak saya nikahi. Putriku nikahi, putrimu tak nikahi. Bighairi sadaqin dengan apa? Mahar. Juga menjadi yang kedua, wa yankihu ukhtar rajuli wa yankihu ukhtar bighairi sadaq. Dia menikahi si A ini menikahi saudarinya si B. Dengan ketentuan si B menikahi saudarinya si A dengan apa? Mahar. Barter saudari. Karena nikah barter saudari dengan apa? Saudari. Si A punya saudari, si B punya saudari. Dan si A ngomong si B, saudarimu sampai untuk saya. Si B mengatakan boleh, tapi saudarimu wahai si A untuk saya. Maaf dengan apa? Mahar. Bighairi sadaqin dengan tanpa mahar. Juga disebutkan tafsirnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dengan tambahan lafaz wasyararu ayyamul rajuli zawjini ibnatak wa zawjuka ibnati aw zawjini ukhtak wa zawjuka ukhti. Niat sama. Ada seorang laki-laki bilang kepada laki-laki yang lain, nikahkan aku dengan putrimu. Aku akan nikahkan putriku dengan kamu. Nikahkan aku dengan saudarimu. Aku akan nikahkan saudariku dengan kamu. Ini yang sama. Namun di sini para ulama dengan tanpa ada keterangan, tanpa mahar. Sehingga di sini para ulama mereka istilah. Ada yang mengatakan nikah fardhu itu dilarang kalau tanpa mahar. Maksudnya kalau menggunakan mahar tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang ada masalah. Artinya, ya terserah. Saya pengen nikah sama anak kamu kok. Kalau kamu pengen nikah sama anakku dan dia mau, ya sudah terserah. Yang penting sama-sama ada maharnya, sama-sama ada walimahnya, sama-sama ada akadnya, nggak ada masalah. Gitu. Namun sebagian ulama yang mengatakan walaupun dengan mahar tidak diperbolehkan kalau itu sebagai persyaratan nikah. Tidak diperbolehkan kalau itu menjadi persyaratan nikah. Yakni saya bisa menikahi putrimu kalau aku menikahkan putrimu dengan kamu. Kalau seandainya aku tidak menikahkan putrimu dengan kamu, kamu nggak bakal ngasih putrimu untuk saya. Itu namanya persyaratan dalam nikah. Kedua-duanya kalau dikatakan larangan. Dikatakan haram termasuk dalam pengertian nikah usyarar. Sehingga dua ya. Yang pertama tanpa mahar. Ini jelas. Yang kedua dengan mahar, tetapi itu dijadikan sebagai syarat pernikahan. Hal yang kedua ini, misal A sama B. Si A punya putri, B punya putri. Si A ngomong sama si B, nikahkan putrimu sama aku. Pakai mahar, jangan khawatir. Kalau si B boleh, tapi dengan syarat. Aku juga nikahkan sama putrimu. Pakai mahar, jangan khawatir. Juga tidak boleh. Dikarenakan dijadikan sebagai persyaratan nikah. Yang diperbolehkan oleh Rasulullah semua sampai di semuanya. Tidak termasuk syarat nikah yang menggunakan mahar,
menggunakan walimah, menggunakan akad yang sah, normal bagaimana biasa, tidak ada masalah. Itu bukan nikah sabar, nikah normal. Yang dilarang kalau kamu nikah atau yang kedua jadikan sebagai syarat pernikahan. Paham ya? Jangan korek. Yang normal itu misalkan A sama B, masing-masing punya putri. Si A ngomong sama si B, saya kok tertarik sama putri B. Boleh saya nikahi dia? Oh silakan, tidak ada masalah. Sebab kata punya putrinya itu. Saya nama putrinya, kamu mau nggak nikahi sama bapak itu? Yang mana sih putrinya itu? Ya, saya mau. Misalkan, atau tersenyum simpul. Untuk seorang gadis, tanda keduanya tersenyum. Atau dia, suku Tuhan di bawah. Dianya pada keduaan dia. Mau? Tidak mau. Sudah dilamar, ditentukan hari-harinya. Hari-harinya. Namanya hari-hari. Hari-hari pernikahan. Nah, saya beres tentukan hari-harinya. Ternyata si B ngerti kalau si A punya putri. Kok cocok kalau punya si A ini? Si A, kamu juga punya putri rupanya ya? Boleh nggak saya nikah dengan putri dulu? Ya, entah, kalau mau punya putri saya ini, mau sama putrinya, mau nggak nikah sama bapak itu? Senyum juga dia, dan dia juga karena dia setuju, mau, ya sudah, dinikahkan. Bukan perlu persyaratan nikah dan semuanya normal dengan maharnya, dengan nikah yang sah, dengan walimahannya dan segala macamnya, itu tidak ada masalah. Bukan nikah syarah. Amin. Saya pakai jangan rumahnya. Alhamdulillah itu yang namanya nikah syarah, nikah ter. Pernikahan yang berikutnya yang bisa diharamkan dalam Islam disebut dengan al-muhallil wal muhallalah. Namanya nikah tahlil. Nikah tahlil. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-muhallil wal muhallalah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melaknat seseorang yang minta halal muhallil dan pihak yang dijadikan sebagai alat menghalalkan. Al-muhallil wal muhallal lahu. Apa maksudnya? Siapa yang mengenal Rasulullah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari jalur Nafi'. Dia mengatakan, datang seorang laki-laki menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Fasa'alahu an rajulin tawlaqa imra'atahu salatan. Bertanya kepada Ibnu Umar tentang adanya seseorang laki-laki yang telah mencerai istrinya talak 3. Talak apa namanya? 3 itu talak bain. Fadawwajaha akun lahu min ghairi mu'amaratin minhu li'illaha jahil. Kemudian saudara laki-laki tadi dia menikahi perempuan itu, mantan istri saudaranya sendiri. Saudaranya ini menikahi perempuan tadi dengan tujuan supaya nanti bisa halal untuk yang pertama. Pertanyaannya, hal tahillu lil awal, apakah perempuan itu menjadi halal untuk suami yang pertama? Dijawab Nabi Umar, la, tidak halal. Illa nikah wargatin, kecuali kalau ada pernikahan suka sama suka. Nah, ini nikah beneran, senang gitu.
Baru kemudian ada perceraian normal bagaimana biasa. Dia mengatakan kunna na'uddu hadza sifahan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu menganggap pernikahan yang semacam ini al-muhallil wal muhallallah itu sebagaimana pelaturan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban lebih jelasnya mana pun ada Allah. Banyak. Jawaban yang mana ada Allah. Misal si A, dia menikahi seorang wanita. Dalam pernikahannya itu, namanya nggak tahu. Sampai terjadi akad 3 kali. Namanya talak atau akad. Terjadi talak atau akad. Terjadi talak 3 kali. Namanya talak kali. Ketentuan talak itu. Kalau ingin rujuk kepada suami yang pertama, ketika jatuh talak lain, nunggu masa iddah selesai, kemudian dia harus menikah dengan laki-laki yang lain, nah gitu ya. Dan sejauh dukhul sudah merasakan madunya masing-masing, nikah orang pernikahan yang suka normal sekolah orang nikah kayak biasanya. Ternyata gak cocok lagi, ribut lagi, ditalak. Entah salah satu yang tidak dirujuk sampai habis masa iddahnya atau sampai talak lain. Alhamdulillah ditalak dan selesai masa iddahnya. Ketika itu sudah free itu perempuan, maka dia boleh menikah lagi dengan suaminya pertama. Itu normalnya. Nah, untuk yang lebih ya normal, ada konspirasi di belakang. Apa itu? Si A ini yang sudah menikahi dengan wanita yang sampai talak lain 3 ini. Ketika jatuh talak lain yang ketiga dan harus pisah, mungkin dia menyesal. Cintanya masih membara, masih belum bisa melupakan cinta pertama. Mungkin, maaf, dia kepingin kembali lagi dengan istri yang lain. Dan tidak mungkin beragama. Mungkin harus menikah dengan laki-laki yang lain. Maka dia ini nunjuk seseorang laki-laki. Kamu kalau dia sudah selesai masa iddah, kamu nikah dengan perempuan itu mantan istri. Tapi ingat, nanti balik sama aku lagi. Ya, itu namanya konspirasi. Si A namanya muhallil, si B namanya muhallallah. Ada kalian. Si B akhirnya menikahi perempuan tadi. Yang namanya konspirasi, diwanti-wanti ya, cek-cek orang ya. Pegang ya. Nikah sudah kelihatan sah, syar'i, tidak lama dicerai sama si B tadi itu atas konspirasi dengan si A. Cerai langsung tidak dirujuk sama sekali sampai habis masa iddah. Free perempuan tadi. Begitu free, yang pertama ini, yang ain maju lagi kepada perempuan lagi dan dinikah kembali. Ini namanya al-muhallil wal muhallal lahu. Kedua-duanya dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallallah. Kalau konsep itu dikatakan sebagai perlaturan. Disebutkan asal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Abu Razak As-San'ani dalam musannafnya. Abdullah bin Umar ditanya tentang tahlilil mar'ah di zawjiha, nikah tahlil. Beliau mengatakan zalika sifah. Itu pelaturan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, walaupun riwayatnya itu pihak kalam ada yang perlu dibahas lagi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, laki-laki lain yang disuruh maju itu disebut dengan at-taisul musta'ab. Kalau namanya taisul musta'ab, tais itu ialah kambing jantan. Musta'ab
yang disewa, kambing sewaan. Itu untuk memberikan jeleknya tindakan dia. Jadi si tadi itu yang disuruh maju itu maksudnya kayak kambing jantan sewaan. Kalau tak saya sewa kalau maju ke perempuan tadi itu sudah memang jangan macam-macam, jangan pegang-pegang. Sama kemudian setelah itu ceraikan, bebas, cerai, maju lagi. Itu tindakan yang sangat dicegah dalam Islam dengan tindakan yang sangat mengerikan dengan laknatnya Rasulullah SAW dan dikatakan oleh para sahabat sebagai sifat sehingga hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dan itu Rasulullah SAW jangan dekat-dekat dengan kalimat cerai. Kalau sudah menyesal, repot urusannya. Kalau sudah cinta mulai membara, lepas dari Anda sudah, tapi cinta kamu masih membara, bisa jatuh dalam tindakan yang diharamkan, bisa jadi kau dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat tadi, jatuh seperti kabut tahdi. Allah musta'an. Yang lain lagi yang juga dilarang dalam agama ialah nikahul muhrim. Nikahul muhrim. Seseorang yang sedang ihram haji atau ihram umrah menikah. Jelasnya, itu punya haram. Larangan seseorang yang sedang berihram untuk menikah. Statusnya dia masih muhrim. Bukan mahram ya, muhrim. Muhrim itu maksudnya sedang ihram haji atau ihram umrah. Di sini Allah ada hadis dari Syekh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yankihul muhrimu wa la yunkih wa la yakhthub. Seseorang yang muhrim yang sedang ihram tidak boleh menikah. Tidak boleh pula menikahkan orang lain. Tidak boleh pula khitbah, meminang orang ketika sedang ihram. Ini hukumnya haram sama. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan Rasul sedang ihram. Ini sama-sama sahih riwayatnya. Diterangkan oleh para ulama, hadis Ibnu Abbas ini wahmun, kesalahan. Yang salah paham ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Dikarenakan riwayat yang tersebut datang dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi dirinya dalam keadaan halal, dalam keadaan tidak bermuhrim. Juga datang dari hadis Abu Rafi' yang sebagai kurir antara keduanya, juga menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal, bukan muhrim. Sehingga di sini para ulama mengatakan Ibnu Abbas yang waham dalam masalah ini. Ibnu Abbas yang waham dalam masalah ini, dan yang dibahas dalam buku fikih, juga buku hadis, juga dimasukkan dalam pembahasan ilmu usul fikih. Intinya Allah tidak diperbolehkan bagi orang muhrim untuk menikah.
ketika dia masih sebagai muhrim, tidak boleh pula menikahkan orang lain, tidak boleh pula mengkhitbah, meminang ketika dia masih ihram. Sehingga selesaikan dulu umroh kalian, selesaikan dulu manasik haji kalian, ketika selesai halal posisinya, silahkan Anda menikah. Mau menikah di Mekah ya boleh, menikah di Madinah ya silahkan, menikah di Timur Tengah ya boleh, menikah di Indonesia kalau orang pulang juga silahkan. Nah, yang penting bukan merugi sedang ihram. Juga Allah yang diharamkan dalam Islam yang termasuk nikah fasid ialah nikah mut'ah. Ini yang panjang bahasanya Allah. Ringkasnya betul-betul panjang bahasa nikah mut'ah ini. Ringkasnya Allah tentang masalah nikah mut'ah. Sebelumnya diharamkan. Dia memiliki beberapa proses. Awal mula yang namanya nikah mut'ah itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dikasih rukhsah, diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ingat saya tepatnya pada waktu Khaybar, perang Khaybar. Rukhsah boleh mut'ah. Kemudian setelah itu dimansuh dengan hukum yang paling terakhir, yaitu diharamkan yang namanya nikah mut'ah abadan ila yaumil qiyamah, selama-lamanya sampai dari kiamat nanti. Itu terjadi pada waktu Fathu Makkah. Sehingga ringkasnya Allah, nikah mut'ah itu hukumnya haram ila yaumil qiyamah. Hanya sempat dikasih rukhsah diperbolehkan itu pun zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak boleh lagi. Dan sampai kiamat nanti. Pertanyaannya adalah apa nikah mut'ah itu? Nikah mut'ah itu akan diterjemahkan dengan singkat oleh sebagian pihak nikah kontrak. Apa? Nikah kontrak. Orang kalau kontrak selama-lamanya ada waktunya. Ada waktunya. Kadang kontrak sebulan, kadang kontrak setengah tahun, kadang kontrak setahun, ada kontrak 2 tahun. Kalau kontrak bayar apa nggak bayar? Bayar, kurang. Bayar. Begitu pula yang namanya nikah mut'ah. Anda cocok dengan seorang wanita, apa? Kamu tahu dia nikah kontrak. Mau kamu saya nikahi? Saya ingin menikah dengan kamu 3 hari. Saya bayar kamu dengan apa yang saya miliki ini. Kamu punya apa ketika ini? Saya punya jam tangan ini. Mau kamu nikah sama saya 3 hari dengan jam tangan ini? Kalau dia mengatakan mau, itu kamu kasihkan jam tangannya, kamu kepada dia. Kalau 3 hari kamu sama dia. Selesai 3 hari, kalau bubar pernikahannya. Selesai. Hukumnya apa ini? Jangan harap halal. Tidak rusak dunia dengan nikah mut'ah. Hukumnya haram. Dan itu bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk apapun untuk membayar nikah mut'ah tadi. Sehingga harus jelas ajal maklum, temponya jelas, kemudian barangnya, kodaknya, yang mengatakan maharnya itu jelas, selesai. Langsung itu saja. Nggak ada kata-kata mendatangi penghulu misalnya, apa kopi itu nikah, nggak ada. Nggak ada kata-kata walimah-walimahan, langsung. Kamu mau 3 hari sama saya, ya pakai jam tangan ini, tahu, ambil sama aku 3 hari. Selesai tidak bukan. Itu namanya nikah mut'ah, ada haram. Dulu diperbolehkan. Di antara yang disebutkan dalam riwayat hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu,
dijaga. Kita bahasanya Muslim. Pada waktu diperbolehkan mut'ah, ketika itu zaman Rasul, ada dua orang sahabat datang ke perkampungan. Untuk apa ini? Untuk nyari wanita yang bisa dinikahi mut'ah oleh diri. Ketika itu bertemu dengan seorang wanita, dua orang ini katanya, mengatakan, maukah kamu menikah dengan kami dengan apa yang ada pada kami? Kata perempuan tadi, kamu punya apa? Dikeluarkan ketika itu selembar kain. Ternyata dua orang sahabat tadi sama-sama mengeluarkan selembar kain. Ini sama aku. Tapi kain yang satu masih bagus, kain yang kedua sudah gembel. Ini perempuan melihat kain yang bagus itu, melihat yang punya kain tadi. Ternyata yang punya kain bagus kok kebetulan wajahnya kurang. Dia melihat kain satu lagi kok elek. Lihat yang punya kainnya kok ganteng. Itu bil makna ya. Akhirnya perempuan itu memilih yang mana kira-kira? Milih yang mana ini? Dia memilih sahabat yang lebih ganteng, walaupun dengan kain yang lebih jelek daripada yang satunya. Maka dia tinggal dengan perempuan ini 3 hari selama 3 hari ini. Nah, ini punya haram ya orang, diharamkan lama-lamanya sampai hari kiamat. Ada pun asal yang dinukil dari sebagian sahabat yang membolehkan tentang nikah mut'ah. Itu banyak istimal. Istimal yang pertama belum sampai kepada dia hadis yang mengatakan haramnya setelah pembolehan. Jadi tidak sampai kepada dia hadis yang memansuh, yang menghapuskan hukum sebelumnya. Istimal yang kedua yang Allah yang kedua adalah itu qaul pendapat lamanya sahabat ini dan dia rujuk dari pendapat tersebut dan kembali kepada pendapatnya para sahabat yang lain yang berpendapat Rasul dan mengatakan haram ini sangat mut'ah. Kami ingin diharamkan selama. Siapa di antara sekte-sekte yang menyimpang yang masih suka mut'ah? Enggak sembarang ayat itu. Yang paling dekat dengan itu ialah Rasulullah. Kalau secara wilayah lebih tepat dikatakan Syiahnya Iran. Syiah di mana-mana, yang pusatnya itu Iran. Kalau di Yaman dengan Azamullah, Syiahnya Zaidiyah. Syiah Zaidiyah tidak mau mut'ah, mereka tidak mau. Mereka sependapat dengan yang lain mengatakan haram yang mut'ah. Tapi yang di Iran halal thayyibah. Bahkan kalau mereka membaca buku mereka yang mereka menjadikan mut'ah itu sebagai sumber pahala. Barang siapa yang mut'ah sekali, maka pahalanya demikian. Barang siapa yang menikah dengan sekian perempuan, maka pahalanya begini. Barang siapa yang menikah dengan sekian perempuan, maka dia mendapatkan surga. Wah, itu adalah bukunya Rasulullah. Dari mulai yang kelas kroco sampai yang tinggi, semuanya mut'ah. Kalau yang kelas tinggi ya semau dia, saya kepingin itu tunjuk langsung harus manut, kalau enggak mati. Bahkan juga ada kalau dengan anda Allah, mau saudara kenapa enggak? Di sini banyak kan? Tidak ada ya. Disebutkan dengan Allah di antara kebobrokannya ada Khomeini, ayat setan Khomeini. Dia itu senang mut'ah. Mut'ahnya itu dengan gadis di bawah umur. Iya. Itu dimasukkan al-Quran terkait dari poin-poin satunya Khomeini. Dia sudah tua, tapi
sabar gitu. Allah itu pada mereka itu merupakan prinsip agama. Mut'ah sangat menarik. Makanya Allah memberikan lagi Allah mereka membolehkan nikah mut'ah dengan wanita ahlul bait. Kalau berbeda keluarganya Rasul SAW. Nikah mut'ah dengan bahkan Hashimiyah Bani Hashim itu lebih apa namanya mengkhusus lebih dekat dengan nasabnya Rasul SAW. Boleh nikah mut'ah dengan perempuan Bani Hashim. Ini kata para ulama menunjukkan serangan pelecehan mereka terhadap keluarga Rasulullah SAW. Mereka panjang pembahasannya. Yang intinya yang kita inginkan Islam termasuk nikah yang diharamkan dalam agama ialah nikah mut'ah. Untuk yang di Indonesia ini rata-rata Syiah yang ini Syiah Iran. Bukan Syiah Yaman. Kalau yang dari Yaman bukan Syiahnya, tapi Sufiyahnya. Memang di Indonesia ini kalau Syiahnya Iran. Kalau Sufiyah di Indonesia ini dua, Sufiyah Yaman, Hadramaut, dan yang kedua Sufiyah dari Saudi. Sumbernya sama. Dan yang paling banyak pemahaman Syiah di Indonesia ini daerah mana ya? Daerah mana ya? Hah? Yang paling banyak pusatnya daerah Tanjuang. Daerah Tanjuang. Allahu musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Ini nikah mut'ah. Seberapa tadi jenis pernikahan yang diharamkan tadi? Hah? Banyak tadi? Lo sangat ya. Kakro ya Bang. Jika yang dilarang sama Nabi Muhammad ialah nikahul muharramat, menikahi mahram sendiri, menggunakan bahasa mahram bukan muhrim, jadi mahram. Menikah dengan mahram sendiri itu dilarang sama Nabi. Dikatakan mahram dikarenakan memang mereka tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Allah SWT. Oleh karena itulah sebelum membahas lebih jauh tentang masalah menikah harus dibahas lebih dahulu al-muharramatu minan nikah, wanita yang termasuk mahramnya kita sehingga jangan sampai salah nikah. Mereka tidak boleh dinikah. Waktunya nggak memungkinkan. Jadi pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan tentang pembahasan mahram dan yang lain. Sebelum dilanjutkan, yang juga diharamkan dinikahi dengan Rasulullah ialah mengumpulkan wa anta jama'u bainal ukhtayn, mengumpulkan dua saudari jadi satu. Jadi seorang laki-laki menikah dengan dua saudara, kakak adik. Itu seorang wanita anta jama'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf. Nah, juga yang dilarang dalam Nabi Muhammad ialah al-jam'u bainal ukhti wa 'ammatiha, bainal mar'ati wa 'ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak diperbolehkan menikahi wanita plus didik dari pihak ayah atau wanita plus didik dari pihak ibunya. Jadi kalau punya istri dua, ini didik sama ponakan, tidak boleh. Itu larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amamna Nabi Islam ayat ma'rajul bainal mar'ati wa khalatiha wa bainal mar'ati wa ammatiha. Rasul melarang seorang laki-laki mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibitnya dari pihak ayah atau wanita dengan bibitnya dari pihak ibu. Itu punya haram, tidak boleh menikah. Selebihnya terkait dengan masalah mahraman akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Panjang masalah nikah.
Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kemudahan dan bisa meneruskan kembali. Belum sore juga pertemuan berikutnya lagi. Kan gitu ya, tanggung biar tuntas kalian.